belajar amfibi ya. Amfibi itu apa ya? Ayo Diska, ini dieja dulu ya. Apa itu? Dibaca. H-E apa? W-A-N. Wan. Bacanya he. Hewan. A sama M dibaca apa? Am. F sama I dibaca? B sama I dibaca? B. Bacanya am. V. Berarti ini Hewan amfibi. ya. Apa itu hewan amfibi, Diska? Hewan amfibi adalah dari kata amfi, itu ada dua ya. Bi dari kata bios atau kehidupan. Jadi hewan yang hidup di dua tempat, yakni darat dan air. Kalau kakak itu bisa enggak hidup di dalam air? Enggak bisa. Berarti kakak itu hidup di darat. Yang hidup di air siapa, Kak? Kemarin? Berudu ya, bener. Terus selain berudu apa kemarin? Ikan yang hidup di air ya, kayak sapi, kambing, ayam, kucing, itu hidupnya di darat. Nah, di darat itu kalau yang namanya hewan amfibi itu bisa hidup di air dan hidup di darat. Nah, tapi ini yang sudah hidup di darat tidak bisa lama-lama tinggal di dalam air karena sudah terbiasa hidup di darat. Nah, saya ceritakan tentang kata ini. Kenapa kata kok dinamakan sebagai hewan amfibi ya? Nah, ceritanya seperti ini. Kata itu meletakkan telurnya di dalam apa ini? Di dalam air, ya benar. Nah, di dalam air nanti setelah beberapa lama menetas, ya benar, menetas menjadi berudu. Nah, setelah menjadi berudu, setelah lama hidup di air, dia seperti ikan, Nak. Nafasnya menggunakan apa? Insang namanya, kayak ikan kemarin ya. Dia berudunya ini bernafas dengan insang, jadi bisa hidup di dalam air. Nah, kemudian beberapa minggu dia muncul apa ini? Kaki. Jadi berudu berkaki. Ini calon kaki sebelum menjadi kaki ini ya. Ini kakinya sangat kecil sekali. Kemudian setelah beberapa minggu lagi, hampir 1 bulan, dia sudah keluar kaki depannya. Nah, tadi kan cuma kaki belakang ya, tapi belum sempurna. Dia menjadi berudu berkaki. Ya. Setelah menjadi berudu berkaki, dia masih hidup di apa? Air, karena dia punya ekor. Ekor ini gunanya sebagai hampir sama kayak sirip untuk berenang ya. Kemudian setelah menjadi berudu berkaki, dia berubah lagi. Setelah besar, dia sudah mulai penasaran dengan makanan yang ada di darat. Jadi dia pengen naik ke darat. Nah, setelah dia sudah besar, tapi dia masih punya ekor ya. Dia masih kepalanya saja yang ada di atas, tapi badannya masih ada di dalam air. Kemudian setelah ekornya nanti sudah hilang, sudah mereduksi menjadi tubuhnya, bukan lepas ya, tetapi sudah mereduksi menjadi kulitnya lagi sini ya, menjadi tubuhnya. Dia nanti langsung meloncat ke darat. Nah, kalau sudah di darat, dia berubah lagi, Nak. Nafasnya bukan pakai insang lagi, tapi dia sudah pakai yang namanya paru-paru kayak kita ya. Nah, pakai paru-paru dan apa? Pakai paru-paru dan kulit. Nah, jadi dia nafasnya pakai paru-paru, pakai kulit juga. Jadi kulitnya kata ini harus selalu basah ya. Nanti kalau dia sudah kering, dia masuk lagi ke dalam air untuk membasahi kulitnya. Kemudian dia
naik lagi. Jadi dia dikatakan sebagai hewan apa? Amfibi karena dia bisa hidup di dalam air, ya. Tubuhnya dimasukkan ke dalam air, kemudian dia naik lagi mencari makan, naik ke darat. Itu dinamakan sebagai hewan amfibi yang hidup di air. Nah, iya, ini benar. Ini katanya loncat tik 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 tik. Nah, kemudian dia, wah tubuhku sudah kering kena sinar matahari, saya harus membasahi tubuhku lagi. Dia masuk ke dalam air, serut gini ya. Kemudian kalau sudah basah, dia jalan-jalan. Tapi kalau ketika dia di dalam air, tetap kepalanya harus ada di atas karena dia nafasnya menggunakan paru-paru, butuh oksigen kayak kita ya di udara ya. Tapi tubuhnya ini ada di dalam air. Nanti dia naik lagi mencari makan. Kan makanannya kan bisa serangga-serangga kecil yang ada di dalam apa? Di dalam baliknya rumput sini. Nanti ditangkapi. Hap, dia nangkapnya pakai apa? Tangan apa? Lidah? Lidah. Pakai lidah, bener. Hap gitu ya. Nah, sekarang jadi berudu berkaki. Ini calon kaki sebelum menjadi kaki ini ya. Ini kakinya sangat kecil sekali. Kemudian setelah beberapa minggu lagi, hampir 1 bulan, dia sudah keluar kaki depannya. Nah, tadi kan cuma kaki belakang ya, tapi belum sempurna. Dia menjadi berudu berkaki. Ya, setelah menjadi berudu berkaki, dia masih hidup di apa? Air, karena dia punya ekor. Ekor ini gunanya sebagai hampir sama kayak sirip untuk berenang ya. Kemudian setelah menjadi berudu berkaki, dia berubah lagi. Setelah besar, dia sudah mulai penasaran dengan makanan yang ada di darat. Jadi dia pengen naik ke darat. Nah, setelah dia sudah besar, tapi dia masih punya ekor ya. Dia masih kepalanya saja yang ada di atas, tapi badannya masih ada di dalam air. Kemudian setelah ekornya nanti sudah hilang, sudah mereduksi menjadi tubuhnya, bukan lepas ya, tetapi sudah mereduksi menjadi kulitnya lagi sini ya, menjadi tubuhnya. Dia nanti langsung meloncat ke darat. Nah, kalau sudah di darat, dia berubah lagi, nak. Nafasnya bukan pakai insang lagi, tapi dia sudah pakai yang namanya paru-paru kayak kita ya. Nah, pakai paru-paru dan apa? Pakai paru-paru dan kulit. Nah, jadi dia nafasnya pakai paru-paru, pakai kulit juga. Jadi kulitnya katak ini harus selalu basah ya. Nanti kalau dia sudah kering, dia masuk lagi ke dalam air untuk membasahi kulitnya. Kemudian dia naik lagi. Jadi dia dikatakan sebagai hewan apa? Amfibi karena dia bisa hidup di dalam air ya. Tubuhnya dimasukkan ke dalam air, kemudian dia naik lagi mencari makan, naik ke darat. Itu dinamakan sebagai hewan amfibi yang hidup di air. Nah, iya, ini benar. Ini katanya loncat tik 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 tik. Nah, kemudian dia, wah tubuhku sudah kering kena sinar matahari, saya harus membasahi tubuhku lagi. Dia masuk ke dalam air, serut gini ya. Kemudian kalau sudah basah, dia jalan-jalan. Tapi kalau ketika dia di dalam air, tetap kepalanya harus ada di atas karena dia nafasnya menggunakan paru-paru, butuh oksigen kayak kita ya di udara ya. Tapi tubuhnya ini ada di serangga kecil yang ada di dalam apa? Di dalam baliknya rumput sini. Nanti ditangkapi. Hap, dia nangkapnya pakai apa? Tangan apa? Lidah? Pakai lidah, bener. Hap gitu ya. Nah, sekarang hewan apa lagi ya biasa yang kakak biasanya tahu ada di dalam air, kemudian ada di darat? Apa lagi kak biasanya? Buaya. Oh iya, ada buaya. Terus ada apa lagi? Ulat. Oh, ular. Iya, ada ular. Kemudian apa lagi? Ada apa?
Kura-kura. Oh, ada kura-kura. Iya, ada kura-kura, tapi kura-kuranya ini pendek ya. Kura-kuranya ada dia. Nah, ada di sini kura-kuranya. Kemudian ada apa lagi? Kata. Kata, iya, temennya atas itu ya. Terus apa lagi, Kak? Satu lagi. Kepiting. Iya, ada kepiting. Ya, benar. Nah, Ada dua. ya ada dua. Nah, tetapi semuanya ini belum bisa dikatakan sebagai amfibi karena ada yang namanya reptil ya. Reptil itu jalannya tuh merangkak, tik 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 kayak adik bayi ya, merangkak itu. Nah, itu namanya hewan reptil, bukan hewan amfibi ya. Apa saja? Nah, buaya, iya benar. Buaya itu bisa ada di dalam air, kemudian bisa ada di darat. Tapi dia bukan amfibi ya, Kak ya. Dia termasuk reptil. Dia di dalam air itu hanya untuk mencari makan, tetapi hidungnya tetap ada di atas untuk mengambil oksigen yang ada di udara ya. Sehingga dia hidungnya ini tetap ada di atas ya, badannya ada di bawah karena dia sembunyi ya, sembunyi karena makanannya itu biasanya ada di darat sini. Minum apa biasanya? Rusa ya, rusa itu biasanya dimakan oleh ini buaya. Rusanya ambil minum, kemudian kan kelihatan hidungnya saja ya, kemudian langsung ditangkap, hap gitu ya. Jadi ini termasuk hewan reptil ya, bukan hewan amfibi. Kemudian ini ada apa namanya? Kepiting ya. Kepiting itu memang hidupnya ada di dalam air. Dia sesekali naik ke atas karena untuk mengambil apa? Mengambil makanannya. Tetapi dia tidak bisa lama-lama ada di dalam air. Dia harus masuk lagi ke dalam dia tidak bisa lama-lama ada di atas darat. Dia harus masuk lagi ke dalam air karena dia masih menggunakan insang kalau bernafas ya. Kemudian ada hewan apa lagi? Kura-kura. Nah, ada kura-kura sama penyu. Kalau penyu itu memang hidupnya ada di dalam air ya, ya Kak ya, dia. Tapi kalau kura-kura itu ada di darat. Sesekali dia memang ada di dalam air, tapi dia lebih nyaman ada di darat ya. Dia termasuk hewan apa? Jalannya merangkak. Termasuk hewan reptil. Iya. Kemudian ada ular. Nah, ular itu hewan apa? Reptil, bukan hewan amfibi ya, karena dia ada di dalam air itu hanya untuk mencari makan, tetapi dia harus cepat-cepat naik ke atas darat. Ya benar. Kemudian apalagi ya? Ini kata tadi sudah diceritain sama Mama ya. Oke. Terima kasih. Gitu ya, Nak ya. Jadi, hewan amfibi itu hewan apa tadi? Kata. Iya benar. Ada di dalam air ya, Dek, ya Kak ya, dia. Tapi kalau kura-kura itu ada di darat. Sesekali dia memang ada di dalam air, tapi dia lebih nyaman ada di darat ya. Dia termasuk hewan apa? Jalannya merangkak. Termasuk hewan reptil. Iya. Kemudian ada ular. Nah, ular itu hewan apa? Reptil, bukan hewan amfibi ya, karena dia ada di dalam air itu hanya untuk mencari makan, tetapi dia harus cepat-cepat naik ke atas darat. Ya benar. Kemudian apalagi ya? Ini kata tadi sudah diceritain sama Mama ya. Oke. Terima kasih. Gitu ya, Nak ya. Jadi hewan amfibi itu hewan apa tadi? Kata. Iya benar. Sekarang kakak harus bisa menentukan mana hewan reptil, mana hewan amfibi. Karena kita baca dulu yuk, kita baca yuk. Am. F. Ya. V. Ya. B. Am. Ini DAN itu apa? Dan REP apa? Rep. TIL apa?
T-I-L. T-I-L. Til. Jadi reptil. Nah, sekarang kakak harus bisa menentukan mana itu hewan amfibi, mana hewan reptil. Sekarang dilingkari yang hewan amfibi apa? Kata. Ya. Nah, kura-kura. Kura-kura, buaya, ular itu hewan reptil. Nah, sekarang kakak sebutin hewan apa saja yang biasanya ada di air dan ada di darat. Ayo, apa saja? Ular. Iya, ular, Kata. katak, Kura-kura. kura-kura, Buaya. buaya, betul. Sama apa ini? Kepiting, iya. Assalamualaikum Bu Guru. Sudah ya.